Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bab kedua dari materi akuntansi biaya, yaitu mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mendefinisikan istilah biaya, objek biaya atau cost object, dan berbagai contoh-contoh objek yang relevan untuk jenis pengambilan keputusan yang berbeda. Kemudian menjelaskan beberapa tingkatan kemampuan penelusuran atau traceability yang diimplikasikan oleh istilah biaya langsung atau direct cost dan indirect cost atau biaya tidak langsung. Kemudian menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang terlibat dalam menciptakan suatu sistem informasi akuntansi biaya atau cost information system. Kemudian menjelaskan mengapa perhatian manajemen lebih banyak ditujukan pada ukuran-ukuran kinerja non-finansial yang semakin meningkat. Kemudian menjelaskan bagaimana cara-cara mengklasifikasikan biaya atau cost classification. Kita mulai dari konsep biaya. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah memperkenalkan akuntansi biaya sebagai bagian dari fungsi manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep biaya. Ada dua istilah yang saling berkaitan dan perlu diketahui dengan jelas perbedaannya, yaitu mengenai cost atau biaya dan expense atau beban. Karena seringkali istilah cost digunakan sebagai sinonim dari beban atau expense. Sebenarnya apakah definisi dan perbedaannya? Maka kita akan bahas dulu mengenai perbedaan dan definisi dari cost dan expense tersebut. Cost atau biaya merupakan pengorbanan ekonomis yang perlu dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat atau benefit ekonomis. Dan cost ini dicatat di laporan posisi keuangan atau neraca pada sisi aset. Sedangkan expense atau beban merupakan penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis atau expired cost. Jadi expense tersebut merupakan expired cost. Kemudian expense dicatat di laporan laba rugi mengurangi pendapatan atau mengurangi revenue-nya. Jadi bisa kita pahami bahwa setiap beban adalah biaya, tetapi tidak setiap biaya adalah beban. Misalnya saja aset. Aset adalah biaya, tetapi bukan atau belum menjadi beban. Istilah biaya menjadi lebih spesifik ketika istilah tersebut dimodifikasi dengan deskripsi seperti direct cost atau biaya langsung, prime cost atau biaya utama, conversion cost, indirect cost, biaya tidak langsung, variable cost, atau controllable product, product cost, period cost, joint cost, estimated cost, standard cost, out of pocket cost. Setiap biaya tersebut dicatat dan diakumulasikan ketika perusahaan membebankan biaya ke persediaan untuk menyusun laporan keuangan. Sementara untuk expense atau beban, bisa kita lihat contohnya adalah ada selling expense, marketing expense, administrative expense, wage expense, utility expense, salary expense, depreciation expense. Suatu objek biaya atau cost object atau tujuan biaya atau cost objektif didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Berikut kita lihat adalah contoh-contoh dan aktivitas-aktivitas yang menjadi objek biaya. Contohnya adalah produk, batch dari unit-unit sejenis, pesanan pelanggan, kontrak, lini produk, proses, departemen, divisi, proyek, tujuan strategis.
Konsep dari objek adalah suatu terobosan ide dalam bidang akuntansi. Pemilihan atas objek biaya memberikan jawaban atas pertanyaan paling mendasar tentang biaya. Dari konsep biaya, kita bisa mengetahui seberapa mampu biaya dapat ditelusuri atau traceability ke dalam objek biaya, yang merupakan hal yang penting baik pada industri manufaktur maupun industri jasa. Penelusuran biaya akan menentukan seberapa baik, andal, dan objektif hasil dari pengukuran biaya. Hal ini akan berdampak pada ketepatan manajemen dalam pengambilan keputusan biaya. Kemudian kita masuk ke sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi biaya yang komparatif dan sistematif secara analisis data mengenai cost dan profit sangat dibutuhkan oleh manajemen untuk menetapkan target laba atau pencapaian profit, menentukan target masing-masing departemen, mengevaluasi tingkat efektivitas pabrik, menentukan kesuksesan atau kegagalan secara tepat, mengidentifikasi dan memilih strategi, dan memutuskan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi biaya harus menggambarkan kewenangan tiap divisi sehingga para manajer dapat dimintai akuntabilitasnya. Meskipun catatan akuntansi tidak menyediakan semua informasi penting yang dibutuhkan oleh manajemen, namun akuntan yang ditugaskan untuk mendesain sistem harus mengetahui bagaimana karyawan digaji, bagaimana inventory itu dikelola, bagaimana peralatan itu dibiayai, dan informasi kegiatan lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi biaya adalah bagan akunnya, elektronik data processing-nya, sensitivitas terhadap perubahan metode, dan ukuran kinerja non-keuangannya. Bagan akun ini daftar akunnya atau kita kenal dengan chart of account yang didesain untuk mengklasifikasikan biaya dan beban. Electronic Data Processing atau EDP atau pemrosesan data elektronik itu adalah suatu proses dari pengambilan keputusan yang terus-menerus. Electronic Data Processing atau EDP atau pemrosesan data elektronik berhubungan dengan kecepatan dan fleksibilitas teknologi yang telah menyebabkan suatu bisnis mengubah pemrosesan data ke sistem elektronik, menggantikan dokumen-dokumen kertas dari buku besar dengan media rekaman yang lebih canggih. Sistem ini dapat memproses sejumlah besar data rutin dengan mudah, memverifikasi akurasinya, menyediakan ikhtisar secara otomatis, dan secara otomatis pun bisa menyediakan laporan dan dokumen-dokumen lain. Sistem pemrosesan data elektronik ini pun dapat diprogram untuk mengenali dan melaporkan situasi-situasi yang menyimpang dari batasan-batasan tertentu sehingga konsep dari manajemen berdasarkan pengecualian diterapkan. Ketika EDP digunakan, tugas akuntansi harus diprogram secara hati-hati ke dalam sistem tersebut. Pemrograman mencakup menganalisis setiap tugas, menyiapkan diagram alur yang mengubah tugas menjadi desain logis, dan menulis kode instruksi rinci untuk diikuti oleh sistem. Keuntungan dari analisis diperlukan dalam program sistem EDP adalah bahwa prosedur akuntansi yang tidak jelas dapat menjadi lebih ringkas dan dapat dipahami dengan lebih baik dalam proses tersebut. Kemudian sensitivitas terhadap perubahan metode. Akuntan manajemen selalu diminta untuk mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, melaporkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang berguna. Sistem informasi akuntansi biaya sekarang tidak pernah dibatasi pada informasi yang bersifat keuangan saja atau diukur dalam satuan mata uang. Misalnya saja, laporan akuntansi biaya secara rutin mencakup ukuran fisik, output yang diproduksi di setiap periode, dan persentase total output yang rusak. Keduanya tidak memerlukan pengukuran dalam mata uang agar dapat berguna dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Ukuran kinerja non-finansial di sini karena tidak terbatas pada evaluasi kinerja. Ukuran kinerja non-finansial merupakan respon terhadap masalah-masalah
dengan cara menggunakan data fisik sederhana dan bukannya data akuntansi yang telah dialokasikan yang tidak berhubungan dengan sistem akuntansi keuangan umum. Klasifikasi biaya adalah sangat penting untuk membuat ikhtisar yang berarti atas data biaya. Klasifikasi yang paling umum digunakan didasarkan pada hubungan antara biaya dengan produknya atau satu lot, batch, atau unit dari suatu barang jadi atau jasa, kemudian volume produksi, departemen, proses, pusat biaya atau cost center, atau subdivisi lain dari manufacturer. Lalu ada periode akuntansi dan suatu keputusan tindakan atau evaluasi. Biaya dalam hubungannya dengan produk. Proses klasifikasi biaya dan beban dapat dimulai dengan menghubungkan biaya ke tahapan yang berbeda dalam operasi suatu usaha atau suatu bisnis. Dalam perusahaan manufacturer, total biaya operasional terdiri atas dua elemen. Di sini kita membahas di sisi perusahaan manufacturer, yaitu biaya manufacture dan beban komersial atau manufacturing cost dan commercial expense. Manufacturing cost atau biaya manufacture juga bisa disebut sebagai biaya produksi atau biaya pabrik. Biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari 3 elemen biaya, yaitu bahan baku langsung, direct material, tenaga kerja langsung, direct labor, dan overhead pabrik. Nah, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, keduanya kita sebut sebagai prime cost atau biaya utama. Beban komersial atau commercial expense terdiri atas dua klasifikasi umum, yaitu beban pemasaran atau marketing expense dan beban administratif atau administrative expense. Beban pemasaran dimulai dari titik di mana biaya manufacture berakhir, yaitu ketika proses manufacture selesai dan produk ada dalam kondisi siap untuk dijual. Beban pemasaran mencakup beban promosi, penjualan, dan pengiriman. Sementara beban administratif termasuk beban yang terjadi dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Tidak semua beban semacam ini dialokasikan sebagai beban administratif. Misalnya, ada gaji untuk wakil presiden direktur yang bertanggung jawab atas proses manufacture. Maka atas gaji tersebut dianggap sebagai biaya manufacture. Atau gaji wakil presiden direktur yang bertanggung jawab atas pemasaran. Maka beban gaji tersebut dianggap sebagai beban pemasaran. Kita lihat ilustrasi mengenai biaya dikaitkan dengan produk. Pertama adalah direct material atau bahan baku langsung. Jika ditambahkan dengan direct labor atau tenaga kerja langsung, maka hasilnya adalah prime cost atau biaya utama. Sedangkan indirect material atau bahan baku tidak langsung ditambah dengan tenaga kerja tidak langsung, indirect labor, ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya, other indirect cost, merupakan factory overhead atau overhead pabrik. Indirect material ini termasuk di dalamnya adalah perlengkapan pabrik atau pelumasnya. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung ini termasuk supervisi, pengawas, inspeksi, gaji bagian pabrik, pekerjaan eksperimental lainnya. Sedangkan biaya tidak langsung lainnya, di sini ada sewa, asuransi kebakaran, pajak bumi dan bangunan, beban penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan, listrik, pemanasan, pajak penghasilan pemberi kerja, alat-alat kecil, overhead pabrik lainnya. Nah, prime cost ditambah dengan factory overhead atau overhead pabrik merupakan manufacturing cost atau biaya manufacture. Kemudian ada marketing expense. Biaya marketing di sini termasuk gaji tenaga penjualan, komisi tenaga penjualan, pajak penghasilan pemberi kerja, iklan, sampel, beban representasi, beban perjalanan dinas, sewa, beban penyusutan, pajak properti, telepon, telegram, alat tulis, pos, beban pengiriman yang termasuk ke dalam beban marketing, ditambah dengan administrative expense,
atau beban administratif merupakan commercial expense. Commercial expense ditambah dengan manufacturing cost merupakan total biaya operasi atau total operating cost. Kemudian kita akan membahas biaya dikaitkan dengan volume produksi. Beberapa jenis biaya bervariasi secara proporsional terhadap perubahan dalam volume produksi ataupun output yang dihasilkan. Sementara yang lainnya tetap relatif konstan dalam jumlahnya. Kecenderungan biaya untuk bervariasi terhadap output harus dipertimbangkan oleh manajemen jika manajemen ingin sukses dalam merencanakan dan mengendalikan biaya. Di sini kita mengenal ada 3 komponen, yaitu ada biaya variable cost, ada fixed cost atau biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan atau relevant range. Atau biaya variabel menunjukkan jumlah per unit yang relatif konstan dengan berubahnya aktivitas dalam rentang yang relevan. Biaya variabel ini biasanya kita bebankan ke departemen operasi dengan cukup mudah dan lebih akurat dan dapat dikendalikan oleh penyelia pada tingkat operasi tertentu. Biaya variabel ini bisa kita klasifikasikan mencakup supplies, fuel, small tools, atau perlengkapan, bahan bakar, atau peralatan-peralatan kecil, lalu kalau ada kerusakan, sisa dari beban reklamasi, biaya penerimaan, royalti, biaya komunikasi, upah lembur, penanganan bahan baku masuk ke dalam variable cost. Kemudian fixed cost. Nah, untuk biaya tetap ini biasanya bersifat konstan secara total dalam rentang yang relevan. Atau bisa dikatakan untuk biaya tetap ini, kalau kita ingin menghitung biaya tetap per unit, maka biaya tetap per unit akan semakin kecil seiring dengan meningkatnya aktivitas dalam rentang yang relevan. Contohnya di sini adalah gaji eksekutif produksi, gaji salaries of production executive, depresiasi, pajak properti, amortisasi paten, gaji penyelia, asuransi properti dan kerugiannya, gaji security dan pegawai kebersihan, pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan, juga ada sewa. Kemudian ada biaya semi variabel atau semi variabel cost. Yang termasuk golongan ini misalnya saja ada biaya listrik. Biasanya adalah biaya listrik ini masuk ke semi variabel. Karena memang ada beberapa jenis biaya memiliki elemen biaya tetap dan biaya variabel. Nah, inilah yang disebut sebagai biaya semi variabel atau semi variabel cost. Contohnya misalnya listrik. Listrik itu cenderung menjadi biaya tetap karena kita memerlukan listrik atau cahaya tanpa memperdulikan tingkat aktivitas. Sementara listrik yang digunakan sebagai sumber untuk mengoperasikan peralatan, itu penggunaannya bervariasi, pastinya bergantung pada penggunaan peralatan tersebut. Jadi contoh-contoh untuk biaya semi variabel misalnya adalah ada inspeksi, jasa departemen biaya, cost departemen service, jasa departemen penggajian, air dan limbah, pemeliharaan perbaikan mesin-mesin pabrik, asuransi kecelakaan dan kesehatan, jasa kantor pabrik, dan lain sebagainya. Jadi, terkait dengan biaya dikaitkan dengan volume produksi, diharapkan bahwa biaya manufacture dan non-manufacture bisa diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau biaya variabel untuk tujuan analisis.
Kemudian, biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lainnya. Biasanya dalam suatu perusahaan terdiri dari beberapa departemen, proses unit kerja, pusat biaya atau kelompok biaya. Di sini fungsinya adalah untuk sebagai dasar mengklasifikasikan dan mengakumulasikan biaya serta membebankan tanggung jawab untuk pengendalian biaya tersebut. Nah, di akhir periode pelaporan akan dilihat efisiensi dari suatu departemen dan keberhasilan atasannya atau manajernya dalam mengendalikan biaya yang diukur dengan cara membandingkan antara aktualnya dengan rencananya atau aktual dengan anggarannya. Misalnya di sini ada Departemen Produksi dan Departemen Jasa, Producing and Service Department. Lalu Common Cost, biaya bersama, dan Joint Cost atau biaya gabungan. Common Cost adalah atau biaya bersama adalah biaya atas penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua atau lebih kegiatan. Sementara Joint Cost atau biaya gabungan terjadi pada saat pembuatan suatu produk, namun kegiatan tersebut juga menghasilkan satu atau lebih produk yang lainnya. Kemudian biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Di sini biaya dapat kita klasifikasikan sebagai belanja modal atau capital expenditure atau sebagai belanja pendapatan atau revenue expenditure. Suatu belanja modal dimaksudkan untuk memberikan manfaat pada periode-periode mendatang dan dilaporkan sebagai aset. Sementara revenue expenditure atau belanja pendapatan memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Aset akhirnya akan menjadi beban ketika dikonsumsi atau kehilangan kegunaannya. Sangat penting untuk membedakan antara belanja modal dan belanja pendapatan. Karena di sini akan kita kaitkan dengan pendapatan dan mengukur biaya dengan pendapatan dan mengukur laba periodiknya. Kebijakan untuk mencatat sesuatu sebagai revenue expenditure atau capital expenditure itu tergantung dari kebijakan dari manajemen sendiri, manajemen masing-masing. Misalnya kita contohkan saja, ada pembelian peralatan sebesar Rp10 dapat dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai aset. Itu tergantung dari kebijakan dari manajemen. Misalnya manajemen menetapkan untuk pembelian barang-barang di atas nominal tertentu akan dicatat sebagai aset dan kurang dari itu akan dicatat sebagai beban. Misalnya seperti itu. Lalu biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Ketika harus memilih antara tindakan-tindakan atau alternatif yang mungkin dilakukan, adalah sangat penting untuk mengidentifikasikan biaya dan pendapatan, pengurangan biaya, dan penghematannya yang relevan terhadap pilihan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang tidak relevan merupakan pemborosan waktu dan dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang relevan. Yang lebih penting, faktor-faktor yang tidak relevan bisa saja disalahartikan sebagai faktor yang relevan. Kita lihat di sini contoh-contoh biaya-biaya yang berhubungan dengan suatu keputusan, tindakan, dan evaluasi. Yang pertama adalah biaya diferensiasi atau differential cost, marginal cost, atau incremental cost. Lalu ada out-of-pocket cost. Kemudian ada sunk cost, opportunity cost, dan avoidable and unavoidable cost. Sekian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.